Sebenarnya Ju-hyuk hanya ingin mengikat dan mengancam mereka, tapi Kosek salah mengartikan niat Ju-hyuk. Kosek dengan cepat memenggal kepala mereka berdua dan mengikatnya dengan pita. Ju-hyuk pun ketakutan setengah mati. Untung saja itu hanya bayangan Ju-hyuk saja jika dia mensummon Kosek untuk membungkam orang-orang asosiasi. Ju-hyuk tersadar kembali setelah Gwang-il mencoba memanggil Ju-hyuk yang bengong dan terdiam. Gwang-il mencoba lagi untuk mengajak Ju-hyuk untuk bergabung ke dalam tim elit asosiasi. Tapi Ju-hyuk terus menyangkal kalau pencapaian lantai 11 yang baru terjadi adalah orang lain dan bukan dia. Melihat kegigihan Ju-hyuk, mau tidak mau Gwang-il menurut dan meninggalkan kontrak yang Ju-hyuk dapat tanda tangani. Ju-hyuk terkejut melihat kontrak yang ditawarkan bukan kontrak biasa, melainkan kontrak untuk tim elit. Tapi Gwang-il menyangkal hal tersebut, dikarenakan kontrak itu adalah Ultra Elite Contract. Gaji tahunan 12 miliar won, ditambah rumah mewah, penjagaan ketat, dan perlakuan layaknya seorang VVIP, ditambah lagi kebal hukum. Untuk saat ini, hanya Yoo Chul-min, player rank 1 di Korea yang menerima benefit itu. Tapi Ju-hyuk bersikeras kalau dia tidak akan mendaftar menjadi player tanpa kontrak biasa. Gwang-il pun kebingungan dan menanyakan alasannya. Ju-hyuk menjelaskan kalau dia tidak suka menjadi sorotan atau perhatian orang banyak. Bagi Ju-hyuk, perhatian orang lain terasa seperti beban baginya. Jika terbebani, akan menyebabkan stres, dan hatinya akan terasa berat. Gwang-il dan Mina langsung dapat menilai Ju-hyuk sebagai introvert yang sangat ekstrim. Gwang-il pun mengalah dengan memberikan Ju-hyuk kontrak biasa. Ju-hyuk pun berpikir, siapapun yang melihat ini pasti akan frustasi. Mereka pasti menyarankan agar menerima kontrak elit dan memanjat tower sembari menikmati keuntungannya. Dalam elit kontrak terdapat tanggung jawab yang besar, sesuai dengan keuntungan yang diterima. Bahkan jika dirinya ingin berhenti memanjat tower, itu tidak bisa. Tim elit ada hanya untuk menyelesaikan lantai atas. Ia tidak ingin berurusan dengan beban yang seperti itu. Dirinya akan baik-baik saja selama hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Di kantor asosiasi Awaken, ketua asosiasi mendapatkan laporan tentang Ju-hyuk yang tidak punya niat dalam memanjat tower dan menolak kontrak ultra elite. Gwang-il menjelaskan kalau Ju-hyuk sangat sulit untuk dibujuk dan agak berbeda dengan player yang lainnya. Tapi ketua asosiasi tidak peduli dengan itu semua. Jika Ju-hyuk memang berbakat, dia harus segera dimasukkan ke dalam tim elit. Gwang-il pun mengerti dan akan mengikuti perintah ketua asosiasi. Ju-hyuk berlagak marah dan memarahi Kosek. Walaupun bagi Ju-hyuk hal itu sangat melelahkan, berpura-pura marah dan berteriak-riak. Ju-hyuk mengancam akan memecat Kosek jika perintahnya tidak dipatuhi sekali lagi. Mereka berdua menuju lantai ke-12 dan Ju-hyuk memperingatkan Kosek agar berburu secara perlahan dan mengulur waktu. Ju-hyuk yakin kalau dia menyelesaikan lantai dengan rank normal, asosiasi akan kehilangan minat untuk merekrutnya ke dalam tim elit. Cuaca yang sangat dingin dan badai salju yang sedang terjadi membuat Ju-hyuk menggigil kedinginan. Kosek yang melihat Ju-hyuk menggigil berjanji akan menyelesaikan lantai dengan cepat dan membawa Ju-hyuk ke tempat yang hangat. Bagi Kosek, keselamatan Ju-hyuk adalah yang utama yang tak terbantahkan. Hancur sudah rencana yang Ju-hyuk siapkan. Pada akhirnya, Ju-hyuk kembali mendapatkan penyelesaian rank plus dan platinum badge. Sekembalinya mereka di rumah, Kosek berencana akan menonton televisi dan bersantai. Ju-hyuk langsung memulangkan Kosek karena tidak mematuhi perintahnya. Saat di lantai ke-13, terlihat banyak jebakan yang sangat berbahaya. Kosek langsung menggendong Ju-hyuk dan dengan cepat menyelesaikan lantai itu dengan rank S++. Hal yang sama pun terjadi di lantai ke-14, dan Ju-hyuk hanya bisa pasrah menerima keadaan. Ju-hyuk mendapat rincian dari hasil menaiki tower. Penjualan Magic Crystal dan dana bantuan bagi player biasa memberikan Ju-hyuk 7 juta won dalam 14 hari. Ju-hyuk membayangkan menaiki sampai lantai ke-20 tanpa masalah sama sekali, dia akan mendapatkan 30 juta won dalam sebulan. Hidup yang tak pernah Ju-hyuk bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, Kosek muncul sembari menghukum dirinya sendiri dan berkata, memberikan dirinya rating sempurna walaupun ia melanggar perintah. Ia tidak punya muka untuk melihat Ju-hyuk lagi. Ju-hyuk berkata, mulai dari lantai ke-15 dan seterusnya, selesaikan saja dengan sesukamu.
Ia tidak akan memberitahu Kosek untuk melambat lagi. Lagi pula, asosiasi sudah mengetahui segalanya, jadi tidak perlu menyembunyikannya lagi. Sebenarnya Ju-hyuk mengincar Platinum Badge satu lagi jika dia dapat menyelesaikan lantai ke-15 dengan rank S++. Dengan begitu, dia akan mendapatkan tambahan skill atau pasif baru. Ju-hyuk pun langsung mengajak Kosek memasuki lantai ke-15. Sesampainya di lantai ke-15, untuk pertama kalinya Ju-hyuk berhadapan dengan monster humanoid yang mempunyai kepintaran. Kosek memperingatkan Ju-hyuk untuk bersembunyi dengan baik. Jika ada satu goblin yang melarikan diri, goblin itu akan memanggil temannya. Dengan menggunakan skill menghilang, Kosek membunuh goblin satu persatu dengan senyap. Lantai ke-15 pun diselesaikan dengan rank S++, dan dengan begitu, Ju-hyuk berhasil mengumpulkan 15 Platinum Badge. Yang diharapkan Ju-hyuk pun terjadi. Muncul notifikasi sistem, memberikan Ju-hyuk hadiah atas 15 Platinum Badge. Ju-hyuk mendapatkan gelang yang dapat mengaktifkan Energy Shield, melindungi pengguna dengan menyerap serangan yang diterima, karena Tower Exclusive Item berarti dapat digunakan di dunia nyata. Ju-hyuk pun kepikiran untuk menjual gelang itu dan pensiun menaiki tower. Tapi rasa penasarannya akan lantai tinggi dengan hadiah yang lebih bagus, membuat Ju-hyuk mengurungkan niatnya. Ketua asosiasi mulai cemas, karena tidak ada notifikasi penyelesaian rank S++ dalam 15 hari terakhir. Gwang-il menjelaskan bahwa lantai 16 ke atas, kesulitannya akan bertambah drastis, dan meminta ketua asosiasi untuk bersabar. Tiba-tiba saja Gwang-il mendapatkan kabar kalau Ju-hyuk akan datang ke asosiasi untuk menggunakan player shop. Sepertinya Ju-hyuk berburu mengumpulkan uang untuk membeli equipment. 15 hari sebelumnya, Ju-hyuk meminta Kosek untuk menusuknya di perut. Bagi Kosek ini adalah penghinaan yang lebih buruk dari kematian. Ju-hyuk menjelaskan kalau dia hanya ingin mengetes energy shield miliknya. Saat Kosek lengah, Ju-hyuk menusukkan sendiri ke perutnya. Tapi karena Ju-hyuk lupa mengaktifkan energy shield-nya, perutnya terluka. Kosek bahkan bersiap untuk memotong sendiri tangannya yang berdosa. Saat Kosek melanjutkan perburuannya, Ju-hyuk bersembunyi seperti biasanya. Ju-hyuk menggunakan waktu luangnya untuk berlatih Shadow Step. Ju-hyuk pun dapat bergerak cepat seperti Kosek. Tapi saat Ju-hyuk sedang berlatih, dia menemukan goblin yang sedang bersembunyi. Goblin itu menyerang Ju-hyuk. Dengan segera energy shield diaktifkan, dan Ju-hyuk menendang goblin itu. Kosek yang menyadari Ju-hyuk sedang diserang, langsung bergegas membunuh goblin itu. Kosek segera memeriksa keadaan Ju-hyuk, bahkan sampai mencium ketiaknya. Kosek mengingatkan Ju-hyuk kembali, kalau Ju-hyuk tidak boleh terlalu berani. Setelah berburu di lantai ke-15 selama 15 hari, Ju-hyuk mendapatkan Magic Stones senilai 11 juta won. Ju-hyuk menghubungi Gwang-il, menyatakan niatnya untuk mengunjungi player shop. Gwang-il mengirimkan mobil sebagai sarana standar bagi Ju-hyuk yang menjadi player asosiasi. Sesampainya di asosiasi, Ju-hyuk langsung disambut oleh Gwang-il. Ju-hyuk merasa kalau dia diperlakukan selayaknya VIP. Setelah didaftarkan, Ju-hyuk dapat keluar masuk asosiasi hanya dengan memindai telapak tangannya. Sesampainya di player shop, Ju-hyuk berpikir, jadi inilah player exclusive shop. Tempatnya terlihat sangat mewah. Tapi mengapa tidak ada customer satupun yang terlihat? Apakah karena harganya terlalu mahal? Hal yang pertama Ju-hyuk lakukan adalah menjual semua mana stone miliknya. Setelah mendapatkan uangnya, Ju-hyuk berencana untuk belanja seperlunya, lalu pulang. Ketua asosiasi bertanya kepada Gwang-il, bagaimana keadaan player Ju-hyuk yang sedang berbelanja? Gwang-il mengatakan, Ju-hyuk saat ini sedang berkeliling, dan kita sudah mengabari player yang lain kalau shop akan tutup hari ini. Ia menginstruksikan semua staf untuk memotong harga sebanyak 90%. Kalau kita memberikan secara gratis, Ju-hyuk pasti merasa tidak enak dan akhirnya menolaknya. Sesampainya di rumah, Ju-hyuk langsung mencoba equipment yang baru saja dibelinya. Ju-hyuk berkata, dari yang ia dengar, harga normal sebuah equipment berkisar antara 20 sampai 30 juta won. Gwang-il juga datang sendiri untuk menyambut kedatangannya. Dirinya yakin kalau asosiasi memperlakukannya istimewa dan itu membuatnya merasa tidak enak. Ia tidak memerlukan banyak item pertahanan karena ada energy shield yang menggantikan itu semua.
Ia berjanji kepada dirinya sendiri kalau ia tidak akan serakah saat menaiki tower. Tapi sekarang, dengan kemampuannya, akan sangat sulit untuk tidak serakah. Keesokan harinya, Juhyok kembali memanggil Kosek. Sebelum mereka menuju lantai ke-16, Juhyok akan melakukan summon satu kali lagi, semenjak cooldown-nya sudah selesai. Dengan mengucapkan jampi-jampi dan mantra dari berbagai agama, Juhyok melakukan summon-nya. Muncul sesosok manusia, dan secara perlahan membesar sampai menghancurkan atap rumahnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.